Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai pembelajaran paradigma baru dan asesmen efektif, yaitu saya yang pertama akan diikuti. Saya Nadia Katrunada. Saya Eka Devi Ariani. Saya Mekati Rahman. Dan saya Diana Utama. Baiklah, yang pertama di sini ada konsep pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif, di mana pembelajaran paradigma baru itu adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan dan juga kompetensi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di mana paradigma baru ini memastikan bahwa proses pembelajaran ini berpusat kepada peserta didik. Lalu komponen ini ada. Nah, di sini ada beberapa komponen dari profil pelajar Pancasila yang ada 6 komponen yang saling berkaitan. Yang pertama itu ada berkebinekaan tunggal ika, lalu bergotong royong dan juga kreatif, benalar kritis, mandiri, dan juga ada beriman dan juga bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Lalu yang kedua ini ada kurikulum, di mana di bawah kurikulum ini ada tujuan dari pembelajaran itu yang ingin kita capai. Kemudian proses pembelajarannya itu yang seperti apa dalam pembuatan dalam merancang proses pembelajaran. Lalu yang ketiga itu ada asesmen. Di sini kita ketahui bahwa asesmen itu ada dua, ada asesmen formatif dan juga asesmen sumatif. Di mana ketiga komponen ini saling berkaitan untuk saling mempengaruhi dengan harapan dapat mengubah paradigma pembelajaran agar terjadi perbaikan dan juga pengembangan praktek pembelajaran sesuai dengan secara berkelanjutan ataupun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai secara maksimal. Kemudian asesmen ini juga dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen itu sendiri dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan juga waktu pelaksanaan asesmen agar efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran yang secara maksimal. Baik, selanjutnya yang kedua itu ada bagaimana semestinya guru merencanakan pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mengukur capaian belajar peserta didik. Nah, capaian belajar peserta didik atau biasa kita singkat CP itu adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahapan perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan. Nah, yang pertama di sini merencanakan pembelajaran paradigma baru. Ada 5 tahapan. Yang pertama, mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar, mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam sehingga pembelajaran itu lebih bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, proses pembelajaran ini mendukung perkembangan kompetensi dan karakteristik peserta didik secara holistik atau utuh. Dan yang keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu sesuai dengan dirancang sesuai dengan konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik itu sendiri. Dan yang kelima, pembelajaran ini berorientasi ke depan atau secara berkelanjutan. Berikutnya itu ada merancang asesmen yang efektif untuk mengukur capaian pembelajaran, di mana tahapan-tahapannya ada di bagian yang sebelah kanan. Selanjutnya, asesmen ini dirujuk pada kompetensi yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang berikutnya melibatkan peserta didik melalui penilaian diri, penilaian antar teman, refleksi diri, dan penilaian umpan balik antar teman. Dan yang ketiga, asesmen dilakukan dengan alokasi waktu yang terencana, di mana memenuhi prinsip keadilan tanpa dipengaruhi oleh latar belakang peserta didik itu sendiri. Yang keempat, menggunakan instrumen asesmen untuk mengukur capaian kompetensi yang akan dicapai dengan tepat. Dan yang terakhir, hasil asesmen ini digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya. Baiklah, lalu bagaimana pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mencapai CP yang telah ditentukan atau capaian pembelajaran yang telah ditentukan? Yang pertama yaitu menentukan kurikulum, operasional, dan alur tujuan pembelajaran
yaitu sebagai acuan perencanaan pembelajaran. Kemudian yang kedua, memiliki tujuan pembelajaran dengan jabaran kompetensi yang dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, alur tujuan pembelajaran tersusun secara sistematis dan logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Yang keempat, memiliki modul ajar yang dapat dipadankan dengan RPP Plus karena modul ajar tersebut memiliki komponen RPP yang lebih lengkap dibanding RPP sebelumnya. Selanjutnya, pelaksanaan asesmen pada pembelajaran paradigma baru terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu asesmen formatif. Seperti yang sudah kita kenal sebelumnya, asesmen formatif ini menggunakan berbagai teknik, yaitu praktik, produk, proyek, portofolio, baik tes tertulis maupun lisan. Fungsinya untuk mendiagnosis kemampuan awal umpan balik, mendiagnosis daya serap materi, serta memacu perubahan suasana kelas. Nah, hasilnya nanti setelah menggunakan asesmen berikut berupa produk, jurnal, refleksi, rencana tindak lanjut, catat hasil observasi, anekdotal, dan nilai berupa angka. Selanjutnya asesmen sumatif terbagi menjadi dua, yaitu asesmen sumatif di akhir lingkup materi dan asesmen sumatif semester dengan teknik praktik, produk, proyek, portofolio, dan tertulis. Nah, produknya ini berupa produk hasil belajar dan nilai yang berupa angka. Yang keempat yaitu mengidentifikasi tantangan yang mungkin muncul dan merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru, yaitu ada tiga. Yang pertama, perencanaan atau planning, yaitu perencanaan merupakan fungsi manajerial yang strategi karena perencanaan yang membangun visi dan misi dari suatu pembelajaran untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Yang kedua, pengorganisasian atau organisasi adalah merupakan proses membangun organisasi yang dinamis dan efektif untuk mencapai sasaran yang telah dibuat sesuai dengan perencanaan, meliputi penetapan struktur, alokasi sumber daya, dan penentuan hubungan yang terintegrasi. Yang ketiga yaitu pengarahan. Kalau pengarahan artinya adalah pengarah berhubungan dengan usaha pengarahan, penggerakan, dan pemberdayaan sumber daya organisasi. Pengarahan ini meliputi kepemimpinan, motivasi, komunikasi, dan koordinasi. Jadi untuk menuju manajemen paradigma baru dan sistem asesmen paradigma baru ini diperlukan tujuan pembelajaran yang efektif. Baiklah, yang terakhir itu ada mengidentifikasi dan menuliskan strategi yang perlu dilakukan terhadap kemungkinan tantangan yang muncul dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Nah, poinnya itu ada tiga, yaitu yang pertama mengidentifikasi tantangan dalam merencanakan penerapan pembelajaran dan asesmen paradigma baru di lingkungan sekolah. Yang kedua, ada tantangan yang sedang dihadapi. Nah, tantangan ini diterapkan dalam pembelajaran dan asesmen paradigma baru dalam perubahan proses kegiatan pembelajaran yang biasanya peserta didik mendapatkan langsung materi dari pendidik dan mendengarkan, kemudian memperhatikan, berusaha memahami materi yang disampaikan, dan materi pembelajaran biasanya bersifat hafalan dan proses pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Yang terakhir itu ada perubahan penerapan pembelajaran menuju asesmen paradigma yang pembelajaran berpusat pada peserta didik dan mengembangkan karakter dalam diri peserta didik. Diperlukan pembiasaan dalam proses pembelajaran dan evaluasi. Demikianlah hasil presentasi dari kami kelompok 4. Mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah saya mengampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.